Bab 981. Xiang Shaoyun melontarkan tantangannya dengan suara lantang, dan tantangan mendadak itu mengejutkan semua orang. Siapa yang menyangka dia akan melontarkan tantangan seperti itu? Itu terlalu arogan. Sungguh kurang ajar. Apa kau benar-benar berpikir kau sudah yang terkuat? Benar sekali. Sepertinya dia sudah terlalu percaya diri setelah meraih beberapa kemenangan. Apakah ada yang akan berurusan dengannya? Dia memandang rendah kita semua. Tidak heran dia ditinggalkan oleh Akademi Naga Phoenix. Lihat betapa sombongnya dia. Tidak ada yang menyukai orang seperti dia. Para murid di sekitarnya mulai mencemooh dan mengejek. Kerumunan menjadi riuh, semua orang ingin pergi dan memukuli Xiang Shaoyun. Pada kenyataannya, seseorang memang melangkah ke atas panggung, mencoba untuk menguras lebih banyak kekuatan Xiang Shaoyun agar mempersulitnya dalam pertarungan selanjutnya. Xiang Shaoyun tidak pernah meremehkan lawan manapun dan mengalahkan mereka semua dalam waktu sesingkat mungkin, dengan sebisa mungkin mempertahankan kekuatannya. Meskipun meraih kemenangan, tidak semuanya berjalan mulus. Seorang murid alam kenaikan naga tingkat 7 menantangnya. Ia seharusnya mampu mengalahkan lawan seperti itu hanya dengan satu gerakan. Namun, orang itu tiba-tiba mengeluarkan senjata suci yang rusak dan hampir mengalahkan Xiang Shaoyun secara tidak sengaja. Ada juga seorang penantang yang belum mencapai alam kenaikan naga tahap ke-9, tetapi memiliki tunggangan setingkat Kaisar Iblis Puncak. Tunggangan itu sangat kuat, dan Xiang Shaoyun harus mengerahkan banyak usaha sebelum berhasil mengalahkannya. Ada juga seorang murid Akademi Rusa Suci yang mengendalikan boneka tingkat penguasa yang sangat kuat. Dia memiliki 3 boneka seperti itu, dan dia telah menyulitkan Xiang Shaoyun dengan boneka-boneka tersebut. Waktu berlalu, dan akhirnya, Xiang Shaoyun memenangkan 29 pertempuran berturut-turut. Dia sekarang memegang rekor kemenangan beruntun tertinggi. Adapun Jiu Tian, dia baru menjalani 3 pertarungan sejauh ini. Ketiga pertarungan itu melawan para petarung aneh dari Akademi Bela Diri Sejati. Tidak ada yang berani menantangnya setelah itu, jadi dia hanya duduk diam di atas panggung selama ini. Sang penguasa kecil juga menunjukkan kekuatannya setelah 15 kemenangan beruntun. Tak seorang pun berani menantangnya setelah itu, dan dia membuktikan dirinya layak disebut penguasa kecil. Adapun Jiang Qi, dia telah dikalahkan oleh Bai Li Yixiao. Kemampuan pedangnya sangat luar biasa sehingga menarik perhatian Du Qiubai. Meskipun begitu, Du Qiubai tetap diam di tempatnya. Hanya sedikit murid yang tersisa, dan pertempuran terakhir semakin dekat. Pada saat itu, Ye Lin San, yang selama ini tetap diam, akhirnya bertindak. Bukannya Xiang Shaoyun, targetnya adalah Xiang Chenxi, si penguasa kecil. Xiang Shaoyun selalu menganggap Ye Lin San sebagai saingan cintanya, tetapi kenyataannya, dia hanya pernah bertemu Ye Lin San sekali selama bertahun-tahun. Kesan yang didapatnya tentang Ye Lin San adalah bahwa dia bukan orang yang sombong. Ye Lin San juga tidak pernah mencari masalah darinya di masa lalu. Karena itu, dia bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Ye Lin San. Sebenarnya, Ye Lin San memang mencintai Yu Kaidi, dan ia juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Namun, ia juga menyadari bahwa orang yang disukai Yu Kaidi bukanlah dirinya. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti mengganggu Yu Kaidi dan fokus pada kultivasi. Bisa dikatakan, ia adalah orang yang rendah hati. Dia berbakat, tampan, dan bertubuh tegap. Dengan pakaian hijau yang dikenakannya, ada aura luar biasa yang menarik perhatian banyak wanita. Dengan pedang hijau tergantung di punggungnya, dia menantang Xiang Chenxi dengan tenang. Ye Lin San berharap dapat belajar darimu. Setelah meninggalkan medan pertempuran tingkat dasar, dia menghabiskan 6 bulan dalam pengasingan untuk kultivasi. Ketika masa pengasingan berakhir, dia sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat akhir ke-9, mengejutkan banyak orang dengan pertumbuhannya yang pesat. Dan selama 6 bulan terakhir di ruang rahasia itu, dia juga telah berkembang pesat. Dia sekarang adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak yang berada di posisi teratas di antara semua murid yang hadir. Dengan kekuatannya, ia secara alami memiliki keberanian dan kualifikasi untuk menantang penguasa kecil. Kau memiliki kekuatan yang lumayan, tetapi kau telah memilih lawan yang salah, kata Xiang Chenxi dengan acuh tak acuh. Begitukah? Aku tidak akan pernah tahu sebelum mencobanya, kata Ye Lin San. Dia melangkah maju dan menghunus pedangnya, memancarkan sinar hijau yang megah. Xiang Chenxi bahkan tidak repot-repot menggunakan senjata apapun. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah sinar itu, mengirimkan sambaran petir ke arahnya. Kedua serangan itu bertabrakan, dan ledakan yang memekakkan telinga pun terjadi. Bagi para murid Akademi Bela Diri Sejati, Ye Lin San tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan melawan Xiang Chenxi. Baru setelah keduanya mulai bertarung, mereka menyadari betapa kuatnya Ye Lin San. Ye Lin San tidak hanya memiliki kemampuan pedang yang luar biasa, tetapi insting bertarungnya juga menakjubkan. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap bombardir petir dan mengirimkan satu demi satu pancaran pedang yang mempesona.
Pancaran pedang itu begitu kuat sehingga seolah-olah dia akan membelah seluruh panggung menjadi berkeping-keping. Saat itulah Xiang Chenxi menyadari bahwa ia telah bertemu lawan yang tangguh. Ia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya dan memanggil sejumlah petir mutan yang menakutkan, menunjukkan kekuatan yang telah memberinya gelar penguasa kecil. Bahkan setelah bertukar lebih dari 100 langkah, mereka masih belum dapat menentukan pemenangnya. Ini jelas merupakan pertarungan paling sengit hingga saat ini. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin marah Xiang Chenxi. Dia tidak menyangka Ye Lin San akan memberinya begitu banyak masalah. Dalam amarahnya, dia meraung, sepertinya aku benar-benar perlu menunjukkan kekuatan asliku. Saatnya kau pergi. Petir biduk ilahi. Kekuatan petir di sekitar Xiang Chenxi meningkat intensitasnya. Energi petir melingkari dirinya sebelum meledak. Seolah-olah sebuah bintang meledak, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 5 pun mungkin akan terbunuh menghadapi serangannya. Inilah kekuatan sejati Xiang Chenxi, kekuatan yang pantas dimiliki oleh murid nomor 3 di akademinya. Semua orang yakin bahwa Ye Lin San akan terluka parah dan mengalami kekalahan. Namun, mereka malah melihat pohon layu tiba-tiba tumbuh. Cabang-cabang layu itu mulai menangkis serangan petir dan menghabiskan seluruh energinya sebelum sempat mengenai Ye Lin San. Pohon mati abadi. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari medan pertempuran tingkat dasar kala itu, dan dia jelas telah menyempurnakan pohon itu ke dalam tubuhnya, itulah sebabnya dia bisa meledak dengan kekuatan yang tiba-tiba pada saat yang krusial. Pohon mati abadi itu sangat kuat. Ia menerobos langsung ke tengah-tengah petir dan bahkan berhasil melukai Xiang Chenxi. Bahkan, banyak cabang layu itu hampir berhasil menangkap Xiang Chenxi. Di saat-saat terakhir, Xiang Chenxi tiba-tiba mengeluarkan kartu truf berbeda yang tidak hanya mengalahkan pohon mati abadi tetapi juga mengejar Ye Lin San. Pada saat itu, Ye Lin San tiba-tiba membuka mulutnya dan menyatakan penyerahannya. Karena dia telah menyerah sebelum menerima serangan terakhir Xiang Chenxi, dia tidak mengalami kekalahan yang mengerikan. Sebaliknya, dia berhasil membuat para murid di sekitarnya terkesan, menyebabkan mereka mulai berseru bahwa murid-murid Akademi Naga Phoenix angkatan ini memang cukup mengesankan. Setelah pertarungan mereka berakhir, babak final kompetisi pun tiba. Bab 982. Berdiri di 4 panggung tersebut adalah Xiang Shaoyun, Jiu Tian, Bai Li Yixiao, dan Xiang Chenxi. Masing-masing dari mereka adalah individu dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka menjadi pusat perhatian, dan tidak ada yang berani meragukan kekuatan mereka lagi. Kini giliran para jenius terakhir yang belum bergerak untuk mencoba merebut panggung dari keempat individu ini. Di antara para jenius yang tersisa, sebagian besar orang menantikan kemunculan Dugu Kyuubai dan Selir Iblis. Semua orang ingin melihat mereka mengubah komposisi 4 finalis. Adapun murid-murid lainnya yang tersisa, sebagian besar dapat diabaikan. Bagaimanapun, orang-orang ini bahkan tidak akan berani menantang mereka yang berada di atas panggung. Tidakkah kalian semua berpikir bahwa terus bertarung dengan cara seperti ini itu membosankan? Kata Xiang Shaoyun sambil menatap Jiu Tian, Xiang Chenxi, dan Bai Li Yixiao. Kau benar, jawab Jiu Tian. Jika kau bosan, silakan kemari dan berkelahi denganku. Aku janji kau tidak akan merasakan hal yang sama lagi, jawab Xiang Chenxi dengan tegas. Bai Li Yixiao tersenyum dan bertanya, apa yang kau pikirkan, Xiang Shaoyun? Xiang Shaoyun menyeringai dan berkata, maksudku, aku menantang kalian semua. Mendengar kata-kata itu, ledakan kekuatan muncul dari tubuhnya saat dia melesat ke arah Jiu Tian. Xiang Shaoyun bergerak cepat dan tiba di hadapan Jiu Tian hampir seketika. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Jiu Tian mengangkat tangannya dan menangkis serangan itu. Namun, tepat ketika dia hendak melancarkan serangan balasan, dia mendapati Xiang Shaoyun sedang menyerbu ke arah panggung Xiang Chenxi. Sebuah tinju petir dilancarkan. Xiang Chenxi tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun benar-benar berani menyerangnya. Dengan seringai, dia berkata, dasar bodoh. Dia membalas pukulan yang datang dengan pukulan secepat kilat. Tinju miliknya kuat dan ganas, dan dia bertujuan untuk mengalahkan Xiang Shaoyun dengan satu gerakan. Bang! Kedua kepalan tangan bertabrakan, dan energi petir berhamburan kemana-mana, menciptakan lautan petir yang menakutkan. Xiang Chenxi berharap Xiang Shaoyun akan terlempar jauh oleh pukulannya, tetapi yang mengejutkan, dialah yang terpaksa mundur selangkah. Ia langsung diliputi amarah. Dan ketika Xiang Chenxi hendak menyerang lebih lanjut, Xiang Shaoyun menyerbu ke arah Bai Li Yixiao dan menyerangnya dengan serangan pedang yang dahsyat. Bai Li Yixiao mengangkat kepalanya dan menyatukan jari-jarinya membentuk pedang jari. Kemudian dia mengarahkan pedang itu dan menghentikan serangan tersebut secara langsung. Menarik, ujarnya sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa pemahaman Xiang Shaoyun tentang niat pedang cukup dalam. Jika tidak, dia pasti sudah bisa menghancurkan pedang itu hanya dengan satu tusukan pedang jarinya. Xiang Shaoyun kemudian melayang ke langit dan meraung, kalian semua, berkumpullah. Buatlah semuanya menjadi lebih menarik.
Sebelum ada yang sempat menjawab, suara Feng Huosuo terdengar, kurang ajar. Apa kau pikir kau bisa melanggar aturan keempat akademi hanya karena kau murid dari Wali Agung? Dengan ini saya nyatakan bahwa kau telah didiskualifikasi karena melanggar aturan kompetisi. Pernyataan Xiang Shaoyun mengejutkan semua murid. Menurut mereka, provokasi Xiang Shaoyun mungkin menjijikkan, tetapi dia tetap tidak seharusnya didiskualifikasi semudah itu. Mereka jelas mencari alasan untuk menyingkirkan Xiang Shaoyun dari kompetisi. Kau pikir kau bisa mengambil keputusan atas nama keempat akademi, kata penjaga serigala itu dengan nada mengejek. Ia menghadap para tetua lainnya dan berkata, kalian semua telah melihat kekuatan tuan muda saya. Ia bermaksud melawan 3 lawan sendirian. Saya yakin ini pernah terjadi di masa lalu, jadi ini bahkan bukan pelanggaran aturan. Bagaimanapun, tujuan kompetisi ini adalah untuk menguji kekuatan para murid. Ini adalah pertarungan untuk meraih kejayaan. Jika tuan muda saya dikalahkan secara adil, saya tidak akan berkomentar apapun, tetapi jika ia didiskualifikasi dengan cara ini, saya ragu tuan saya akan senang. Tetua Akademi Bela Diri Sejati berkata, benar. Hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Ini bukan pelanggaran aturan. Paling-paling, Anda hanya bisa menyebutnya sombong. Aku setuju. Di medan perang, kekuatan adalah segalanya. Jika dia benar-benar cukup mampu untuk menghadapi banyak lawan sekaligus, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku hanya berharap dia tidak mengecewakan kita, kata Tetua Akademi 9 Istana. Seseorang yang bercita-cita menjadi juara tentu harus memiliki kepercayaan diri seperti itu, kata sesepuh Akademi Rusa Suci. Wajah Feng Huosuo menjadi gelap. Dia mengira para tetua lainnya akan setuju dengannya. Namun ternyata dia telah mempermalukan dirinya sendiri karena semua orang tidak setuju. Tetua Akademi Bela Diri Sejati mengabaikan Feng Huosuo dan mengumumkan kepada para murid, mereka yang belum bertarung boleh bertarung sesuka hati. 4 orang yang tersisa akan dinobatkan sebagai 4 matahari berkobar, dan pemenang terakhir akan menjadi juara kompetisi ini. Keriuhan meletus dari para murid. Tampaknya seorang kaisar agung akan dinobatkan di sini hari ini. Ini sama seperti pemilihan Raja Serigala dari sekumpulan serigala. Hanya setelah mengalahkan semua penantang barulah seseorang menjadi raja sejati. Itulah satu-satunya cara untuk meyakinkan massa. Keempat akademi itu jelas siap melakukan hal yang sama. Terserah para murid untuk berjuang menjadi kaisar tertinggi. Feng Huosuo bahkan tidak berani menolak. Ia berpikir dengan muram, aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Jika aku membiarkannya berkembang, ia akan menjadi sumber masalah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan izin dari sesepuh, para murid akhirnya bisa bertarung dengan bebas. Kau ingin melawan 3 lawan sendirian, tapi aku juga punya pemikiran yang sama. Kenapa kalian semua tidak menyerangku saja, kata Jiu Tian. Xiang Chenxi tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, haha, aku, tuan kecil, akan menjadi kandidat yang lebih baik untuk menantang kalian semua. Aku tidak keberatan mau yang mana, kata Bai Liyixiao dengan acuh tak acuh. Saat itu, selir iblis bergegas mendekat dan menyerang Xiang Shaoyun tanpa berkata apa-apa. Dia adalah murid nomor 2 di Akademi Bela Diri Sejati, hanya kalah dari Dugu Qiubai. Bahkan penguasa kecil pun tidak berani memprovokasinya. Banyak murid percaya bahwa ini akan menjadi akhir dari Xiang Shaoyun. Tak heran, Xiang Shaoyun menghindarinya. Dia berubah menjadi hantu dan melesat ke arah Jiu Tian lalu mulai menyerang secara membabi buta dengan tebasan 7 gelombang tumpang tindih. Kekuatanmu lumayan, tapi masih belum cukup untuk melawanku, kata Jiu Tian acuh tak acuh. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengayunkannya, mengirimkan bila angin api ungu. Energi pedang Xiang Shaoyun langsung terbelah saat bila angin api ungu terus melesat ke arahnya. Pada saat yang bersamaan, selir iblis muncul di belakang Xiang Shaoyun dan menyerang. Dihadapkan dengan serangan menjepit, tak seorang pun percaya bahwa Xiang Shaoyun akan mampu bertahan. Di luar dugaan, dia menghilang begitu saja, menyebabkan kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Di bawah panggung, Bu Feng berseru, kecepatan seperti apa ini? Ia dapat melihat pergerakan Xiang Shaoyun, dan ia terkejut mendapati bahwa Xiang Shaoyun sama sekali tidak lebih lambat darinya. Bahkan, Xiang Shaoyun sebenarnya lebih cepat darinya. Pada saat ini, ia semakin yakin akan kekalahannya di tangan Xiang Shaoyun. Bab 983. Segera setelah lolos dari serangan penjepit, Xiang Shaoyun membuat lengkungan anggun di udara saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Jiu Tian sekali lagi. Ketika para kultivator bertarung, itu bukan hanya kompetisi energi astral. Aspek lain juga dipertimbangkan, seperti menang melalui kecepatan dengan melakukan gerakan kejutan. Bu Feng adalah contoh yang sempurna. Dia mampu mendorong kecepatannya hingga batas maksimal, dan melalui kecepatannya, semua orang mengakui kekuatannya. Metode memanfaatkan kecepatan ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Xiang Shaoyun dari pertarungannya dengan Bu Feng, dan sekarang dia menerapkannya dalam pertempurannya.
Dia muncul kembali di samping Jiutian dan menggunakan tebasan 7 gelombang tumpang tindih sekali lagi. Kali ini, kecepatannya meningkat secara signifikan karena ia menggunakan kekuatan angin. Frekuensi serangannya meningkat, intensitasnya pun bertambah. Namun, Jiutian juga seorang kultivator angin, dan ia tentu saja tidak lambat. Seperti hantu, ia melayang ke samping dan dengan cerdik menghindari serangan-serangan itu. Sebelum Xiang Shaoyun sempat mengejar, tombak selir iblis tiba dari atas. Seolah-olah seekor rubah berekor 9 menerkamnya dengan taring yang sangat tajam. Selir iblis sepenuhnya mengincar Xiang Shaoyun. Kemanapun dia lari, serangannya akan terus mengejarnya. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak lagi repot-repot berlari. Karena ia berniat menantang semua orang, ia harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua orang. Angin dan petir. Seketika itu juga, dia melepaskan energi angin dan petirnya. Kedua energi itu saling berjalin membentuk badai yang bahkan mengubah warna langit. Badai itu menghancurkan serangan selir iblis dan memancarkan aura bahaya yang dirasakan semua orang. Gadis kecil, karena kaulah yang memilih untuk mengejarku, aku tidak akan menahan diri lagi, kata Xiang Shaoyun. Dia menerjang maju seperti naga, dan pedang pembunuh langit Overlord muncul di tangannya. Gelombang energi pedang yang dahsyat dikirim ke arah selir iblis. Selir iblis selalu menjadi petarung yang tangguh. Pertemuan sebelumnya dengan Xiang Shaoyun berakhir imbang. Saat itu, dia terluka. Sekarang setelah dia tidak lagi terbebani oleh luka-lukanya, dia di sini untuk menghapus rasa malunya. 9 transformasi rubah iblis. 9 rubah muncul. Masing-masing mengambil posisi yang berbeda, dan mereka berbenturan dengan badai. Ledakan mengerikan pun terjadi. Rubah-rubah iblis itu mencabik-cabik badai dan kemudian dengan ganas mencakar Xiang Shaoyun. Inilah kekuatan sejati selir iblis. Dengan Xiang Shaoyun hanya menggunakan 2 bintangnya, dia tetap tidak bisa mengancamnya. Dan jika hanya itu yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun, dia tidak akan layak untuk menantang siapapun. Bencana petir bintang berapi. Awalnya, hanya ada kekuatan angin dan petir di medan perang. Dengan teknik ini, kekuatan ketiga diperkenalkan, dan itu membuat selir iblis ketakutan, memaksanya untuk segera mundur. Xiang Shaoyun memanfaatkan celah tersebut dan mendorong maju dengan 3 energi, melancarkan serangkaian serangan ke arah selir iblis. Selir iblis bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, dan dia melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Pertempuran sengit pun meletus. Pada saat yang sama, Bai Li Yixiao dan Little Overlord mulai saling bertarung. Keduanya tidak suka bekerja sama melawan seseorang, jadi mereka memutuskan untuk saling bertarung dan menyingkirkan lebih banyak pesaing. Sementara itu, Jiutian menantang Dugu Qiubai, kau masih akan terus bersikap tenang. Ayo lawan aku. Akan kuberikan kau rasa kekalahan. Kali ini, Dugu Qiubai tidak menolak tantangan tersebut. Sebaliknya, ia membidik lebih banyak target. Ia merentangkan kelima jarinya dan mengirimkan 5 pancaran jari ke arah 5 orang yang berbeda. Pancaran jari itu sangat kuat, dan bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Seketika, pancaran itu mencapai ke-5 target. Dugu Qiubai sebenarnya menantang 5 lawan sekaligus. Xiang Shaoyun dan selir iblis terpaksa menghentikan pertempuran sengit mereka saat pancaran sinar jari yang sangat merusak mengarah ke arah mereka. Hal yang sama terjadi pada Bai Li Yixiao dan Xiang Chenxi. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak senang karena gangguan tersebut. Sedangkan Jiutian, ia berubah menjadi hantu saat menghindari pancaran jari. Kemudian, Dugu Qiubai perlahan melayang maju. Dia melirik kelima orang itu dan berkata, izinkan aku merasakan kekalahan. Ekspresi rindu muncul di wajahnya yang tampak biasa saja, seolah-olah dia telah lama menunggu untuk merasakan kekalahan. Dia bertanya-tanya apakah ada orang di sini yang bisa memenuhi keinginannya. Ketika Xiang Shaoyun menantang semua orang sebelumnya, dia menunjukkan kesombongan. Di sisi lain, Dugu Qiubai memperlihatkan kesendirian seseorang yang berdiri di puncak. Xiang Shaoyun menyadari bahwa setiap jenius adalah individu yang angkuh dan pantang menyerah. Jika dia ingin menantang semua orang di sini, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menekan mereka semua. Dan itulah tepatnya yang baru saja ditunjukkan Dugu Qiubai dengan pancaran sinar jarinya. Dugu Qiubai, aku sendiri sudah cukup, kata Jiutian dengan sungguh-sungguh. Seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin api ungu yang melesat ke arah Dugu Qiubai. Reinkarnator, kau tidak cukup hebat, kata Dugu Qiubai. Cahaya 5 warna bersinar di telapak tangannya saat dia menekan telapak tangannya ke bilah angin api ungu. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga meletus. Pancaran 5 warna itu sepenuhnya menghancurkan momentum Jiutian, dan bahkan pedang angin api ungu pun gagal melukai pancaran tersebut. Energi kekacauan purba, seru Jiutian sambil pupil matanya menyempit. Dari sekian banyak tipe fisik bintang 9 bukanlah yang terkuat. Sebaliknya, tipe fisik yang dikenal sebagai fisik kekacauan primal adalah yang terkuat. Seseorang dengan tipe fisik ini hanya memiliki 5 bintang,
tetapi kelima bintang tersebut secara inheren berkorelasi dengan 5 elemen. Sebagai seorang fanatik bela diri yang memiliki fisik yang begitu kuat, tidak mengherankan jika ia menamai dirinya Kuibai, yang berarti mencari kekalahan. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi aku adalah putra petir yang bereinkarnasi. Jadi apa masalahnya jika kau memiliki fisik kekacauan awal, kata Xiang Chenxi dengan percaya diri sambil memegang tombak ungu di tangannya. Dia juga memanggil tunggangannya, kuda petir ungu. Melawan Dugu Qiubai, dia membutuhkan tunggangannya untuk bertarung bersamanya. Bai Li Yixiao mengusap pedangnya sambil tersenyum seolah sedang membelai wajah kekasihnya dengan lembut. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berkata, dikatakan bahwa orang yang benar tidak akan pernah dikalahkan. Sudah saatnya teknik pedang kebenaran tak tertandingiku menunjukkan kekuatannya. Jiu Tian tetap mempertahankan ketenangan di wajahnya. 9 pedang dengan panjang berbeda muncul di belakangnya, menunjukkan dengan jelas bahwa dia juga mulai serius. Sementara itu, selir iblis sama sekali mengabaikan semua yang terjadi. Dia terus menatap Xiang Shaoyun dengan dingin, bersiap untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh sekali lagi. Namun, ia juga diabaikan oleh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menatap Dugu Qiubai dan berkata dengan acuh tak acuh, fisik kekacauan primal. Lalu kenapa? Biar kutunjukkan padamu fisik terkuat yang sebenarnya. Lalu dia menyerang Dugu Qiubai dan melayangkan kepalan tangan 9 warna ke arahnya. Bab 984. Dugu Qiubai telah menunjukkan fisik luar biasa dan kekuatan setara kaisar di puncaknya, membuktikan kepada semua murid bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan beberapa dari mereka sekaligus. Namun, kekuatan 9 warna yang dikeluarkan Xiang Shaoyun juga mengejutkan banyak orang. Targetnya saat ini adalah Dugu Qiubai. Dia menarik perhatian semua orang, termasuk para tetua. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun benar-benar mampu melakukan prestasi legendaris menggunakan 9 kekuatan secara bersamaan. Ini adalah prestasi yang mungkin belum pernah dicapai sebelumnya dan tidak akan pernah diulangi oleh orang lain di masa depan. Melihat Xiang Shaoyun yang datang, pupil mata Dugu Qiubai menyempit. Ia juga cukup terkejut dengan kekuatan Xiang Shaoyun yang tiba-tiba muncul. Ia mengira setelah memperlihatkan fisik kekacauan primalnya, ia akan mampu meremehkan semua orang yang hadir. Anehnya, seseorang masih berani menatapnya dengan hinaan dan menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga rasa permusuhan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya muncul dalam dirinya. Seolah-olah Dugu Qiubai telah bertemu dengan saingannya yang telah ditakdirkan. Hanya ada tempat untuk satu orang di puncak kekuasaan itu. Setelah sesaat lengah, niat bertempur yang kuat meledak dari Dugu Qiubai. Gelombang energi kekacauan purba menyebar dari tubuhnya saat dia menghadapi Xiang Shaoyun dengan pukulan yang sangat kuat. Bang! Energi 9 warna bertabrakan dengan energi 5 warna. Kehancuran yang tak terbayangkan pun terjadi, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Tanah retak, dan kawah besar muncul di permukaan tanah. Para murid di sekitarnya terlempar jauh sebelum mereka sempat mundur. Biasanya, hanya pertempuran antara para ahli alam fondasi jiwa tingkat 6 puncak yang dapat menghasilkan intensitas dan kehancuran seperti itu. Para jenius lainnya di atas panggung memasang ekspresi serius saat menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka mungkin mampu mengerahkan kekuatan serupa menggunakan kartu andalan mereka, tetapi mereka juga merasa bahwa kartu andalan mereka masih akan sedikit lebih lemah. Ini bukti bahwa sudah ada kesenjangan antara mereka berdua dan yang lainnya, dan kesenjangan seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka terima. Ketika tabrakan berakhir dan keduanya terpisah, Xiang Shaoyun terlempar tinggi ke udara, sementara Dugu Qiubai terhempas jauh ke dalam tanah, tampak agak menyesal. Semua pengamat tercengang astoniset. Apakah kedua orang ini masih manusia? Mereka terlalu menakutkan. Dugu Qiubai benar-benar kehilangan inisiatifnya. Apakah fisik terkuat akan dikalahkan? Siapa sebenarnya Xiang Shaoyun? Xiang Shaoyun memiliki fisik bintang 9, dan dia mengolah 9 kekuatan. Dia juga telah menggabungkan ke-9 kekuatan tersebut, menciptakan fisik terkuat. Sepertinya itu tidak mungkin. Bukankah jalan itu sudah terbukti buntu sejak lama? Keajaiban selalu menjadi sesuatu yang menunggu untuk diciptakan. Saya merasa puas hanya dengan dapat menyaksikan secara langsung pertarungan antara kedua sosok ini. Xiang Shaoyun tidak punya waktu untuk mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Dia juga tidak peduli dengan perasaan Dugu Qiubai. Satu-satunya keinginannya adalah membuktikan kepada semua orang yang hadir bahwa mengkultivasi 9 kekuatan bukanlah pilihan yang salah. Tatapannya tertuju pada Xiang Chenxi, sang penguasa kecil. Dia bergegas mendekat dengan 9 langkah neter milik penguasa sambil berkata, Tuan kecil, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memastikan kau tidak akan berani lagi menggunakan gelar ini. Saat ia melangkah pertama kali, tekanan besar menimpa Xiang Chenxi. Petir berkumpul di langit, seolah siap menghujani kapan saja. Xiang Chenxi segera mengenali teknik gerakan kaki Xiang Shaoyun, dan dia berseru kaget, 9 langkah neter.
Bagaimana kau tahu 9 langkah neter milik klan Siangku? Seharusnya orang tahu bahwa 9 langkah neter milik Overlord adalah teknik yang hanya diturunkan di dalam klan mereka. Tidak ada orang luar yang bisa mempraktikkannya, dan dia tidak bisa menerima melihat Xiang Shaoyun menggunakannya. Xiang Shaoyun mengabaikannya dan melangkah 3 langkah ke depan. Hujan petir mulai turun dari langit. Tekanan jiwanya, yang setara dengan jiwa seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 7, juga melonjak keluar dan menekan Xiang Chenxi, mencekiknya. Siapapun kau, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan mencari tahu bagaimana kau mempelajari 9 langkah neter klan Xiang kami. Xiang Chenxi meraung dan mengaktifkan tulang petir di dalam tubuhnya. Dia meledak dengan kekuatan bersama tunggangannya dan melepaskan beberapa petir bermutasi yang dia gunakan melawan Xiang Shaoyun. Dia telah menempa tubuhnya dengan petir sejak muda dan telah membangun konstitusi yang luar biasa. Dia dikenal sebagai putra petir, dan dia telah lama menyempurnakan kekuatan petir tingkat atas yang dikenal sebagai petir awan ungu ilahi. Petir ini sangat dekat kekuatannya dengan petir paling asli, dan itu adalah kekuatan langka seperti energi esensi bumi mistik. Harus diakui bahwa Xiang Chenxi adalah seseorang dengan keberuntungan luar biasa. Terlebih lagi, ia memiliki pendukung yang kuat, yang memungkinkannya menjadi individu yang begitu luar biasa. Klan Xiang memandangnya sebagai penerus Overlord. Karena itu, ia menyebut dirinya sebagai Overlord kecil sejak muda, berharap dapat memenuhi harapan klan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun telah membuatnya marah. Dia tidak hanya ingin membuktikan kekuatannya, tetapi juga ingin mencari tahu di mana Xiang Shaoyun mempelajari 9 langkah neter. Pada saat Xiang Chenxi memanggil petirnya, Xiang Shaoyun telah mengambil langkah keempatnya. Petir yang tak terbatas menyelimuti Xiang Chenxi. Dua energi yang sangat berbeda itu bertabrakan berulang kali. Petir ungu tampak jauh lebih merusak, tetapi petir perak tampaknya membawa serta semacam kehadiran unik dari jiwa seorang penguasa tingkat akhir yang mampu menghancurkan kekuatan apapun di alam kaisar. Xiang Chenxi mengandalkan petir awan ungu ilahinya untuk mengalahkan Xiang Shaoyun, tetapi ternyata kehadiran Xiang Shaoyun malah menekannya. Ia bahkan tidak bisa mengerahkan lebih banyak kekuatannya karena penekanan itu, dan hal itu tetap terjadi bahkan setelah ia memasuki mode kesatuan tunggangan manusia. Baik dia maupun tunggangannya tidak mampu menahan tekanan jiwa yang kuat, dan mereka benar-benar tak berdaya. Akhirnya, Xiang Shaoyun menerobos kilat ungu dan menginjak wajah Xiang Chenxi. Bang! Wajah tampan Xiang Chenxi berubah masam saat ia dan tunggangannya terlempar dari langit. Setelah menjatuhkan Xiang Chenxi ke tanah, Xiang Shaoyun melesat menuju Bai Li Yixiao seperti embusan angin. Aku sudah lama ingin merasakan kehebatan pedangmu yang tak tertandingi. Sekarang, izinkan aku menyaksikan pedangmu, kata Xiang Shaoyun. Dia tiba di hadapan Bai Li Yixiao dan mengayunkan pedang pembunuh langit penguasa. Dia memasuki mode kesatuan pedang manusia dan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Pedang Overlord Sky Flying Saber terbang keluar dari tangannya saat dia mengendalikannya dari jauh. Pedang itu terbang tanpa ampun menuju Bai Li Yixiao. Bai Li Yixiao sudah siap bertarung. Dengan senyum di wajahnya, dia menjawab, "Baiklah, terserah Anda." Dengan ayunan pedangnya yang santai, sejumlah besar energi pedang menyembur keluar, menyelimuti Xiang Shaoyun, dan mulai menebasnya. Energi pedang itu berusaha untuk melenyapkannya. Ini adalah pedang kebenaran milik Bai Li Yixiao. Seperti kata pepatah, orang benar tidak tertandingi. Hal yang sama berlaku untuk pedang Bai Li Yixiao. Pedang dan saber berbenturan, dan bayangan saber dan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung. Tak lama kemudian, petarung yang lebih kuat akan terlihat. Bab 985. Xiang Shaoyun telah lama mencapai afinitas 100% dengan pedang pembunuh langit penguasa miliknya. Teknik 9 pedang pembunuh langit penguasa miliknya sangat dahsyat, menerjang maju dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bai Li Yixiao adalah pendekar pedang berbakat sejak lahir. Dia mengkultivasi teknik pedang kebenaran tak tertandingi. Dia memelihara pedangnya dengan tubuhnya, dan dia mencapai daunnya dengan pedangnya. Dia telah lama mencapai ketinggian yang menakutkan dalam dao pedang. Seluruh dirinya seperti pedang, mampu memanipulasi pedang apapun seperti perpanjangan tubuhnya. Pedang dan saber itu berbenturan dengan sengit. Meskipun saber itu ditenagai oleh petir, tampaknya tidak sekuat pedang. Pedang itu tidak ditenagai oleh kekuatan unik apapun, tetapi telah kembali ke akar ilmu pedang, mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tidak seorang pun akan mampu lolos dari jaring pedang yang ia ciptakan, dan inilah mengapa Bai Li Yixiao menjadi lawan yang begitu menakutkan. Inilah juga mengapa Zhan Wushuang selama ini berada di peringkat di bawah Bai Li Yixiao. Namun, bahkan jaring pedang terkuat pun akan berlubang akibat tebasan gila Xiang Shaoyun. Dengan kemampuan insting yang sepenuhnya aktif, Xiang Shaoyun menemukan titik terlemah di jaring tersebut, langsung menerobosnya, dan menusukkan pedangnya ke dada Bai Li Yixiao. Sebagai harga yang harus dibayar karena berhasil menerobos jaring, banyak luka muncul di tubuh Xiang Shaoyun. Darah berhamburan di mana-mana,
tetapi sebenarnya, dia hanya menderita luka dangkal. Ekspresi takjub terlintas di wajah Bai Li Yixiao ketika ia melihat Xiang Shaoyun menerobos jaring. Ia mengayunkan pedangnya lagi, mengirimkan semburan energi yang menyerupai pelangi. Semburan itu menghantam pedang yang datang. Energi pedang yang tak terbatas berputar di sekitar mereka dan menutup semua jalur yang mungkin, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk mendekatinya. Bai Li Yixiao mungkin telah merencanakan semuanya dengan matang, tetapi Xiang Shaoyun sebenarnya sedang melakukan tipuan. Dia tiba-tiba bergerak horizontal pada saat yang paling tidak terduga dan mengubah arah pedangnya, mengarahkannya ke bahu Bai Li Yixiao. Secepat apapun reaksi Bai Li Yixiao, dia tidak akan menyangka Xiang Shaoyun akan begitu cepat beralih dari tipuan ke serangan sungguhan. Bahunya terkena serangan, dan dia terpaksa mundur kesakitan. Saat mundur, dia mengayunkan pedangnya berulang kali, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk mengejarnya. Setelah melancarkan satu pukulan, Xiang Shaoyun berhenti mengganggu Bai Li Yixiao. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah Jiu Tian, mengejutkan lebih banyak orang. Jiu Tian adalah seseorang yang mampu bertarung seimbang dengan Dugu Qiubai, dan ini adalah provokasi yang tidak bisa begitu saja ditelan oleh Jiu Tian. Aku tidak peduli seperti apa fisikmu, tapi kau tetap tidak layak melawan kami berlima sendirian. Akan kuhabisi kau di sini, kata Jiu Tian sambil akhirnya memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Dia berubah menjadi embusan angin api ungu dan menyerang Xiang Shaoyun. 9 pedang muncul di belakangnya dan membentuk formasi pedang yang menyerang Xiang Shaoyun bersamaan dengan angin api ungu tersebut. Jiu Tian sebenarnya adalah seorang reinkarnator, sesuatu yang hanya disadari oleh Dugu Qiubai. Dia adalah cicit dari seorang tetua Akademi 9 Istana di masa lalu yang jauh. Formasi pedang 9 istana yang berharga dari akademi tersebut adalah sesuatu yang telah dikuasainya selama kehidupan itu. Setelah kematiannya yang tidak disengaja, dia bertahan hidup sebagai jiwa sisa. Akhirnya, dia mengambil alih tubuh janin dan terlahir kembali. Itulah bagaimana dia membentuk resonansi dengan formasi pedang 9 istana sejak lahir. Pada tingkat kultivasinya saat ini, Jiu Tian masih belum mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi pedang 9 istana. Dia hanya mampu mengerahkan sedikit kekuatannya, tetapi itu sudah cukup baginya untuk berdiri tegak di antara banyak kaisar dan dengan mudah membunuh beberapa penguasa. Siapa yang bisa menghentikan Jiu Tian ketika dia maju dengan 9 pedangnya dan angin api ungu? Karena Xiang Shaoyun berniat untuk menegakkan dominasinya dan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah alam fondasi jiwa, dia tidak bisa mundur di sini. Dia harus memberikan serangan langsung kepada Jiu Tian untuk menunjukkan kekuatannya. Sayap harimau putih. Xiang Shaoyun tidak lagi berusaha menyembunyikan kekuatannya. Dia mengerahkan teknik gerak kakinya hingga batas maksimal, menggunakan energi anginnya, dan mewujudkan sayap harimau putih. Dalam keadaan ini, kecepatannya praktis tak tertandingi. Bahkan Jiu Tian pun tak mampu menandingi kecepatannya saat ini, dan itu menciptakan celah yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh Xiang Shaoyun. Alih-alih menggunakan pedangnya atau teknik-teknik mencolok lainnya, ia menyatukan dua jarinya dan membentuk sinar pedang yang menyilaukan. Tak seorang pun menyangka ia akan melakukan itu. Seberapa kuatkah pedang jari itu? Jiu Tian juga tidak terlalu memikirkan pedang jari itu. Mungkin sedikit lebih lambat, tetapi dia masih bisa merasakan posisi Xiang Shaoyun saat ini. Karena itu, dia bereaksi dengan mengirimkan 3 pedangnya ke arah Xiang Shaoyun tanpa berpikir panjang. 3 pembunuh bakat. Ketiga pedang itu bergerak bersamaan, seolah-olah 3 ahli sedang menyerang bersama. Serangan itu didukung oleh angin api ungu yang menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Serangan itu berusaha membunuh Xiang Shaoyun saat itu juga. Alih-alih menghindar, Xiang Shaoyun menghadapi ketiga pedang itu secara langsung dengan pedang jarinya. Mendering. Serangkaian suara tajam terdengar saat pedang-pedang itu berbenturan. Ketiga pedang Jiu Tian mungkin bukan pedang suci, tetapi tetap merupakan pedang penguasa tingkat atas. Dengan kekuatan Jiu Tian, dia benar-benar bisa menggunakannya untuk membunuh penguasa tingkat 6. Sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Pedang jari Xiang Shaoyun menembus serangan kuatnya seperti merobek kertas, dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Kekuatan pedang jari itu benar-benar mengejutkan Jiu Tian. Saat ia berpikir untuk mundur, sudah terlambat, dan ia terkena serangan. Seluruh tubuh Jiu Tian diselimuti energi pedang tajam yang tak tertandingi, dan energi duri emas yang dahsyat menyiksanya hingga ia merintih kesakitan. Bahkan sebagai seorang reinkarnator, ia tetap tidak mampu menahan energi duri emas tersebut. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak beralih ke lawan lain setelah melancarkan satu serangan. Sebaliknya, dia terus maju dan melepaskan rentetan serangan dengan kekuatan terkuat yang bisa dia kerahkan. Teknik pedang jari flux. Xiang Shaoyun menggunakan teknik yang sama berulang kali, melancarkan serangan demi serangan pada Jiu Tian dan membuatnya berlumuran darah. Bahkan baju zirah yang dikenakan Jiu Tian pun tidak mampu melindunginya dari pedang jari tersebut. Tetua Akademi 9 Istana itu pucat pasi ketika melihat itu. Keributan keras meletus di antara para murid yang sedang mengamati.
Dia tidak hanya cepat, tetapi energi misterius yang dia gunakan juga sangat kuat. Lihat, bahkan Jiutian pun benar-benar tak berdaya. Apakah orang ini akan menantang langit selanjutnya? Apakah dia menggunakan energi unik yang bahkan lebih kuat dari angin api ungu? Bagaimana dia bisa berkultivasi? Setiap energi unik sangat menakutkan. Seseorang akan sangat bersyukur jika mendapatkan satu energi unik saja, tetapi orang ini tampaknya memiliki beberapa. Itu tidak terasa seperti energi emas yang ganas. Itu jelas energi langka yang bahkan Jiutian pun tidak bisa hentikan. Mungkin hanya Dugu Qiubei yang bisa mengalahkan Xiang Shaoyun sekarang. Apakah ini kekuatan seseorang yang mengkultivasi 9 kekuatan dengan 9 bintang? Apa yang kau tunggu? Ayo. Dia ingin pertarungan 1 lawan 5, kan? Kabulkan keinginannya. Jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkanmu satu persatu. Bab 986. Para murid di sekitarnya ingin para jenius lainnya bertarung bersama melawan Xiang Shaoyun, tetapi para jenius itu adalah individu yang sombong dan menolak melakukannya. Selir iblis adalah satu-satunya yang tidak peduli dan menyerang Xiang Shaoyun sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan kekuatan kegelapan, tetapi juga kekuatan cahaya. Tombaknya berganti-ganti antara kegelapan dan cahaya saat kedua kekuatan itu saling berjalin, membentuk diagram Tai Chi yang menghancurkan Xiang Shaoyun. Manifestasi Yin Yang. Diagram Tai Chi berputar, dan kekuatan dominan Yin dan Yang saling berjalin. Waktu seolah berhenti saat diagram itu memancarkan kekuatan yang dapat membuat siapapun merasa tak berdaya. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa selir iblis sebenarnya adalah seorang kultivator cahaya dan kegelapan. Dan dari cara dia bertarung, dia tampaknya memiliki fisik Yin Yang, yang merupakan fisik yang tidak lebih lemah dari fisik kekacauan awal. Dahulu, tidak ada yang tahu bahwa selir iblis adalah kultivator dengan 2 kekuatan. Pengungkapan ini membuat semua orang takjub. Dia menunjukkan kekuatan yang mampu membunuh apapun yang ada di jalannya. Xiang Shaoyun dapat merasakan aura membunuh yang kuat yang dipancarkan wanita itu, dan dia terpaksa menyerah untuk menyerang Jiutian. Alih-alih menyerang, dia meraih Jiutian dan melemparkannya ke arah selir iblis. Jiutian mungkin sangat kuat, tetapi kekuatannya sebagian besar berasal dari formasi pedang 9 istana. Setelah kehilangan inisiatif dan disiksa dengan kejam oleh energi duri emas Flux Xiang Shaoyun, dia menjadi jenius pertama di sini yang menderita kekalahan di tangan Xiang Shaoyun. Jiutian tidak senang dengan kekalahan itu, tetapi dia juga tahu bahwa Xiang Shaoyun bersikap lunak padanya. Dia bisa saja dengan mudah terbunuh jika Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengarahkan energi duri emas Flux ke kepalanya. Kekalahannya bukan berarti dia lemah. Dia hanya kalah karena meremehkan kecepatan Xiang Shaoyun. Karena Jiutian menguasai elemen angin, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan. Selain itu, dia juga tidak memperkirakan bahwa Xiang Shaoyun memiliki energi unik yang tidak kalah kuat dari angin api ungu. Kurangnya pandangan ke depan menyebabkan dia kehilangan inisiatif, sehingga mustahil baginya untuk memanfaatkan kekuatannya. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa dialah orang pertama yang Xiang Shaoyun putuskan untuk dikalahkan setelah memulai perkelahian dengan semua orang di atas panggung. Jiutian adalah seorang reinkarnator, dan dia sedang merencanakan sesuatu. Sayangnya, dia tidak selicik Xiang Shaoyun, yang memiliki cahaya kebijaksanaan. Dengan Jiutian yang dilempar ke arah selir iblis, jika dia melanjutkan serangannya, dia akan terbunuh. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam dan menyerahkan nyawanya ke tangan wanita itu, jadi dia segera membangun pertahanan yang kokoh di sekelilingnya dengan 9 pedangnya untuk melindungi dirinya dari selir iblis. Selir iblis dengan tergesa-gesa mengubah arah serangannya, menciptakan kawah mengerikan di tanah di bawahnya. Setelah melemparkan selir iblis dari ekornya, Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot menyerangnya. Sebaliknya, dia menyerang Bai Li Yixiao lagi. Menurutnya, Bai Li Yixiao adalah lawan berikutnya yang harus ia kalahkan. Sementara itu, Xiang Chenxi masih dalam keadaan syok karena wajahnya diinjak oleh Xiang Shaoyun. Ayo lawan. Mari kita akhiri ini dengan satu gerakan, kata Bai Li Yixiao. Setelah menerima pukulan dari Xiang Shaoyun sebelumnya, dia akhirnya menyadari bahwa Xiang Shaoyun jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Saat Xiang Shaoyun mendekat, Bai Li Yixiao melangkah maju. Senyum tenang yang sama terus menghiasi wajahnya sementara aura unik terpancar dari punggungnya. Kemudian, ia dengan lembut mengayunkan pedangnya ke depan. Kebenaran yang tak tertandingi. Inilah pedang seorang penguasa, pedang yang hanya dapat dipahami oleh penguasa dengan hati yang cukup luas untuk menampung seluruh dunia. Inilah esensi dari teknik pedang kebenaran yang tak tertandingi. Karena Bai Li Yixiao dapat menguasai teknik ini dengan begitu sempurna, apakah itu menandakan bahwa ia memiliki ambisi untuk menjadi seorang penguasa? Energi pedang yang tak terbatas menyebar luas, dan banyak pancaran pedang melesat kemana-mana seperti anak panah, menunjukkan kekuatan yang mampu meruntuhkan langit dan bumi. Ini adalah pedang kebenaran yang tak tertandingi.
Pedang itu tampaknya tidak merusak, tetapi siapapun yang berada di jalurnya akan hancur. Dengan Bai Li Yixiao menggunakan teknik ini, jelas bahwa dia ingin mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan. Menghadapi serangan itu, Xiang Shaoyun mundur karena itu satu-satunya pilihan jika dia ingin memiliki kesempatan untuk menembus energi pedang yang ada di mana-mana. Lagi pula, Bai Li Yixiao adalah pendekar pedang sejati. Xiang Shaoyun tidak punya waktu untuk memikirkan solusi. Sebuah lubang hitam, seolah-olah lubang hitam yang mengarah ke kehampaan, tiba-tiba muncul di hadapannya. Lubang itu meletus dengan daya hisap yang mengerikan dan menyedot semua energi pedang, melindungi Xiang Shaoyun dari segala bahaya. Lubang hitam itu adalah gerbang Yin Nether, salah satu dari 3 kemampuan terkuat klan Nether Kekaisaran. Kemunculan kemampuan itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak tahu teknik apa itu. Ternyata teknik itu mampu menyedot konsentrasi energi pedang yang begitu mengerikan. Apakah itu kemampuan dari binatang pemakan langit? Kemampuan ini jelas tidak sesuai dengan deskripsi tentang apa yang bisa dilakukan oleh binatang pemakan langit. Di udara, Feng Huosuo berteriak, "Lihat, ini adalah kemampuan bawaan klan Nether Kekaisaran. Anak ini adalah iblis. Itulah mengapa kami memutuskan untuk mengusirnya dari akademi. Dia adalah ancaman bagi umat manusia." Sepertinya satu-satunya yang dia inginkan adalah memberitahu semua orang tentang identitas Xiang Shaoyun, berharap dapat mencapai kesepahaman dengan para tetua lainnya dan menghalangi Xiang Shaoyun untuk maju dalam kompetisi. Namun, semua tetua mengabaikannya. Mereka sepenuhnya terfokus pada Xiang Shaoyun, seolah-olah mereka baru saja melihat wanita tercantik yang ingin sekali mereka peluk. Mereka bahkan tidak peduli apakah Xiang Shaoyun memiliki darah iblis yang mengalir di dalam dirinya. Ada banyak contoh manusia dengan darah iblis yang berhasil mempelajari kemampuan iblis. Masing-masing adalah individu dengan bakat luar biasa. Karena Xiang Shaoyun mampu mempelajari salah satu kemampuan iblis terkuat sebagai manusia, ia menjadi lebih berharga bagi mereka, dan itu hanya semakin meningkatkan keinginan mereka untuk merekrut jenius ini. Para tetua bahkan tidak khawatir tentang identitas Xiang Shaoyun. Mereka semua adalah kultivator alam pertempuran surga. Akan mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi iblis jika iblis itu benar-benar ada di depan mata mereka. Bagaimanapun, penjaga utama pada dasarnya adalah penjaga wilayah kekuasaan. Seorang murid yang telah diakuinya secara pribadi pasti bukan mata-mata yang dikirim oleh iblis. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi, dan itulah sebabnya mereka sama sekali mengabaikan Feng Huosuo. Mereka juga bersukacita karena Akademi Naga Phoenix telah berhasil mengusir seorang ahli sekaliber ini. Jika tidak, Akademi Naga Phoenix mungkin akan muncul sebagai juara akhir kompetisi, dan itu jelas bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Saat ini, Xiang Shaoyun hanya mewakili penjaga utama. Bahkan jika dia menjadi juara, mereka tidak akan merasa terlalu buruk. Di sampingnya, Shadow Flash hanya bisa menghela napas, tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah menyesali kenyataan bahwa dia telah menyinggung orang aneh seperti ini demi Feng Huosuo. Setelah Xiang Shaoyun menyelesaikan pertumbuhannya, dia akan menjadi seorang ahli yang menakutkan. Pada saat itu, kecuali mereka memutuskan untuk bersembunyi di akademi selamanya, mereka akan menerima pembalasannya begitu mereka pergi. Dendam di antara mereka bukanlah sesuatu yang mudah diselesaikan. Dia harus mati, sumpah Shadow Flash dalam hati. Bab 987. Saudaraku, pukul aku. Apakah ini mimpi? Apakah teknik pedang kebenaran tak tertandingi Bai Li Yixiao telah dikalahkan begitu saja? Bahkan seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 7 pun akan takut dengan energi pedangnya. Aku tidak tahu teknik apa yang digunakan Xiang Shaoyun, tetapi dia mampu menggeser seluruh energi pedang itu. Itu seharusnya tidak mungkin. Itulah mengapa dia luar biasa. Hanya karena kita tidak bisa melakukannya bukan berarti dia tidak bisa. Sepertinya itu adalah gerbang Yin Nether yang legendaris, kemampuan iblis dari klan Nether Kekaisaran. Bagaimana Xiang Shaoyun mempelajari kemampuan itu? Ya, itu memang gerbang Yin Nether. Itu terlalu kuat, kan? Semua murid tercengang. Mereka telah menyaksikan banyak pertempuran menakjubkan, tetapi tidak ada yang bisa menandingi pertempuran ini. Setelah mengalihkan energi pedang Bai Li Yixiao, Xiang Shaoyun hendak melanjutkan pengejarannya terhadap Bai Li Yixiao ketika selir iblis dan penguasa kecil menyerangnya bersama-sama. Dasar mesum, matilah. Selir iblis meraung saat diagram Yin yang melilit tombaknya, mengubah tombaknya menjadi mesin penggiling yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Siapapun kau akan mati karena mencuri teknik klan Xiangku, teriak Xiang Chenxi. Dia mengayunkan tombak ungunya, melancarkan serangan petir yang dahsyat. Seolah-olah Dewa Petir sedang menyerang dengan amarah yang meluap. Dua serangan dahsyat sedang mengarah ke Xiang Shaoyun. Bagaimana dia bisa bertahan? Pada titik ini, jika Xiang Shaoyun tidak menggunakan klon jiwanya atau domain jiwa Nether, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Namun, dia ingin meraih kemenangan dengan jujur.
Trik-trik itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Ayo, hadapi aku. Inilah yang selama ini kutunggu, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi gembira. Kemudian, kekuatan petir, angin, dan api menyembur keluar dari dirinya. Dia menggunakan teknik yang merupakan kombinasi dari bencana petir, bintang api, dan angin dan petir. Dia belum menyempurnakannya, jadi dia tidak repot-repot memberi nama teknik tersebut. Dan sekarang, dia menggunakan murid-murid ini untuk menguji teknik barunya, mencoba mempelajari lebih lanjut tentang pemanfaatan berbagai kekuatan secara bersamaan. Petir dan api pada dasarnya adalah kekuatan penghancur, sementara kekuatan angin dapat meningkatkan keduanya. 3 elemen berbeda dilepaskan, menimbulkan kekacauan yang lebih besar di medan perang. Ketiga kekuatan itu saling berjalin dan bergemuruh. Jika Pulau Lonesol tidak dilindungi oleh kekuatan para orang suci, kemungkinan besar pulau itu akan hancur seluruhnya oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Para murid di sekitarnya melarikan diri sejauh mungkin. Jika kekuatan dahsyat itu mengenai mereka, keadaan akan menjadi buruk bagi mereka. Xiang Shaoyun sudah mencapai puncak level kaisar. Jika bukan karena ia belum bisa membentuk fondasi jiwanya, ia mungkin sudah memasuki alam fondasi jiwa segera setelah menggunakan energi asal yang ia temukan di peti mati. Energi yang tersisa kemudian ditarik ke lautan kosmos astralnya dan berubah menjadi energi awal mula. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun tidak berniat menggunakan energi awal mula tersebut. Ia menyimpannya untuk Dugu Qiubai. Bahkan hingga kini, Dugu Qiubai masih mengamati dengan tenang. Ia merasa jijik untuk bersekutu dengan orang lain melawan Xiang Shaoyun, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun tanpa diragukan lagi telah menarik perhatiannya. Bahkan, ia sekarang menganggap Xiang Shaoyun sebagai saingannya, dan ia berharap untuk pertarungan yang adil. Itulah kesombongan yang dimilikinya sebagai seorang kultivator jenius. Setelah menggunakan kekuatan dari 3 bintangnya, Xiang Shaoyun memasuki kebuntuan dengan Xiang Chenxi dan selir iblis. Meskipun begitu, hanya mampu menandingi 2 jenius sekaligus sudah membuktikan kekuatannya. Bai Li Yixiao hampir mengakui kekalahan, tetapi setelah ragu-ragu ia memutuskan untuk kembali bertarung. Aku tahu ini bukanlah seluruh kemampuanmu. Biarkan aku melihat apa batasanmu sebenarnya, pikir Bai Li Yixiao sambil melepaskan teknik pedang kebenaran tak tertandingi sekali lagi. Dengan begitu, 3 jenius menyerang Xiang Shaoyun secara bersamaan, dan keadaan tampak suram baginya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ganas selir iblis itu. Diagram yin yang miliknya tampaknya mampu memengaruhi bahkan perjalanan waktu. Dia mendaratkan 2 pukulan pada Xiang Shaoyun, bahkan meretakkan lempengan emas di tubuhnya. Darahnya mulai mengalir. Xiang Chenxi juga tidak menunjukkan belas kasihan dan berulang kali menusuk dengan senjatanya. 2 lubang berdarah di betis Xiang Shaoyun disebabkan olehnya. Adapun luka pedang di tubuh Xiang Shaoyun, itu tentu saja disebabkan oleh Bai Li Yixiao. Semua itu berkat tubuh Xiang Shaoyun yang diperkuat oleh teknik stimulasi batas sehingga dia tidak langsung terbunuh. Tentu saja, Xiang Shaoyun juga mampu memberikan beberapa pukulan kepada lawan-lawannya. Ia berhasil menendang bahu selir iblis, menebas perut Xiang Chenxi, dan menyetrum seluruh tubuh Bai Li Yixiao. Bisa dikatakan bahwa bahkan melawan ketiga lawan ini, Xiang Shaoyun tidak kalah telak. Pada saat itu, kepala Xiang Shaoyun terus bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dengan pancaran cahaya yang tampak menguntungkan di atasnya, ia seolah telah memasuki suatu keadaan tertentu. Pencerahan dari 9 kekuatan mulai berkelebat di benaknya secara terus-menerus. Kedalaman emas dapat menembus semua pertahanan, kedalaman kayu mewakili hidup dan mati, kedalaman air tak terbatas dan tak berujung, dan seterusnya. Berbagai pemikiran mengenai kedalaman kekuatan itu melintas di benaknya, memungkinkannya untuk sekali lagi memahami kebenaran dari kekuatan-kekuatan tersebut. Dia menyadari bahwa dia tampaknya memiliki lebih banyak kartu truf yang dapat dia keluarkan. Kedalaman cahaya. Melalui cahaya kebijaksanaan, ia mengaktifkan kedalaman cahaya. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya bertindak berdasarkan insting. Dan saat ia mengaktifkan kedalaman cahaya, pancaran cahaya yang menyilaukan melesat di langit. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah waktu telah membeku. Selir iblis, Xiang Chenxi, dan Bai Li Yixiao merasakan hal yang sama. Kekuatan unik yang menyertai kekuatan cahaya menyebabkan mereka berhenti bergerak sesaat. Sebenarnya, waktu tidak membeku. Itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kilatan cahaya yang menyilaukan itu hanya untuk sementara membersihkan pikiran mereka, memberi mereka kesan bahwa waktu telah berhenti. Inilah efek unik yang tercipta ketika kedalaman cahaya digabungkan dengan cahaya kebijaksanaan. Xiang Shaoyun menemukan teknik ini secara kebetulan, dan itu sudah cukup baginya untuk sepenuhnya mengubah jalannya pertempuran. Memanfaatkan kelengahan sesaat itu, dia menyerang selir iblis, yang berada paling dekat dengannya, dan tanpa ampun melepaskan serangan sisik naga ke arahnya. Dia tidak menahan diri meskipun berhadapan dengan seorang wanita, dan dia melemparkannya hingga terpental dan batuk darah.
Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa dengan mudah memenggal kepalanya dengan teknik pedang jari flux. Kemudian dia melesat ke arah Xiang Chenxi. Pada saat itu, Xiang Chenxi sudah pulih, dan dia langsung mengambil posisi bertahan, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melukainya. Apa yang masih kau tunggu, Mani? Tanya Xiang Shaoyun sambil mengayunkan lengannya dan mengirimkan sosok bayangan melesat ke depan. Sosok itu tak lain adalah Mani. Xiang Chenxi benar-benar terkejut, dan akibatnya, Mani berhasil menggigitnya. Bab 988. Di arena pertarungan, para kultivator diperbolehkan bertarung bersama tunggangan mereka. Lagi pula, tunggangan selalu menjadi hal penting dalam pertempuran apapun. Xiang Shaoyun dan Mani telah lama mengembangkan kerjasama tim yang baik. Jika diperlukan, Mani secara alami akan menyerang lawan. Mani memiliki kemampuan untuk menancapkan dirinya ke permukaan, mirip dengan singa api yang dihadapi Xiang Shaoyun sebelumnya. Namun, Mani jauh lebih kuat daripada singa tersebut, dan dia juga jauh lebih cepat. Sebelum Xiang Chenxi sempat berbuat apa-apa, pinggangnya digigit oleh Mani. Jika dia membiarkan Mani merajalela, dia mungkin akan berakhir sebagai santapan Mani. Namun, dia bukanlah orang yang lemah. Dia langsung mengeluarkan semburan petir awan ungu ilahi dan menggunakan jurus petir biduk ilahi, memaksa Mani untuk memuntahkannya. Energi petir yang sangat murni. Bahkan mulutku terasa kebas. Tapi aku menyukainya, kata Mani sambil menyerang Xiang Chenxi lagi sebelum mengayunkan ekornya. Xiang Chenxi tidak sempat memulihkan keseimbangannya, dan ketika ia dicambuk oleh ekor Mani, ia terlempar jatuh ke tanah. Sebelum Mani dapat melancarkan serangan lebih lanjut, kuda petir ungu itu bergegas mendekat dan menyerang dengan banyak hentakan petir. Kuda petir ungu itu memiliki kekuatan tempur yang mengesankan dan juga merupakan kaisar iblis tingkat puncak. Ia juga mampu menggunakan petir awan ungu ilahi yang dahsyat dan dapat menandingi Mani secara seimbang. Sementara itu, Xiang Shaoyun mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat ia kembali menuju Bai Li Yixiao. Ia mengayunkan lengannya berulang kali sambil menggunakan teknik sisik naga, mengirimkan sejumlah naga emas yang menghujani Bai Li Yixiao dengan kekuatan dahsyat. Xiang Shaoyun saat ini sepenuhnya melepaskan kehadiran yang setara dengan seorang penguasa saat dia mencoba menghancurkan Bai Li Yixiao dengan kekuatan brutal. Jiwa Bai Li Yixiao mungkin kuat, tetapi masih kalah dengan jiwa Xiang Shaoyun. Setelah menghalau banyak energi pedang, Xiang Shaoyun sekali lagi mendekati Bai Li Yixiao. Kedua lengannya mencambuk seperti sepasang naga, dan Bai Li Yixiao terdorong mundur berulang kali. Bai Li Yixiao tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia bahkan tidak bisa membuat Xiang Shaoyun menggunakan energi permulaan primal. Dia bersiap untuk menggunakan kartu andalannya lagi, bersumpah untuk secara pribadi mengalami teknik terkuat Xiang Shaoyun. Sayangnya, gerakannya disegel oleh Xiang Shaoyun bahkan sebelum dia bisa melancarkannya. Penyegelan musuh. Tepat pada saat Bai Li Yixiao mencoba mengaktifkan tekniknya, Xiang Shaoyun mengerahkan kekuatan anginnya hingga batas maksimal dan menggunakan lengan sisik naga pada pergelangan tangan Bai Li Yixiao, sepenuhnya membatalkan teknik tersebut. Sebuah raungan kemudian keluar dari mulutnya, untuk sementara waktu membuat Bai Li Yixiao terkejut. Akhirnya, energi harimau putih meledak keluar dari tubuhnya dan melemparkan Bai Li Yixiao yang terluka itu jauh. Xiang Shaoyun kemudian mengaktifkan teknik pedang jari flux, bersiap untuk mengalahkan Bai Li Yixiao sepenuhnya. Namun, Bai Li Yixiao menyerah sebelum dia sempat menyerang. Kau menang. Kau memiliki insting bertempur yang kuat, Bai Li Yixiao menilai. Xiang Shaoyun mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Dugu Qiubai. Tepat ketika Dugu Qiubai hendak menjawab, selir iblis menyerbu lagi. Jika kau bisa menghentikan serangan ini juga, dendam kita akan berakhir di sini, kata selir iblis sambil mengayunkan tombaknya ke arahnya. Pemisahan Yin Yang. Tiba-tiba, dua medan energi Yin dan Yang muncul, dan diagram Yin Yang muncul kembali. Waktu berhenti, dan dunia seolah terbelah menjadi dua. Satu kegelapan dan satu cahaya, satu kematian dan satu cahaya. Semuanya terpisah. Xiang Shaoyun berdiri diam dalam keadaan tertegun seolah-olah dia telah dirasuki. Selir iblis mengayunkan tombaknya tanpa ampun ke kepala Xiang Shaoyun, mencoba membunuhnya sungguh-sungguh. Konon, kekuatan Yin dan Yang dapat membalikkan langit dan bumi, bahkan membalikkan waktu. Itu adalah kekuatan yang menentang langit. Meskipun selir iblis masih belum bisa memanfaatkan kedua kekuatan itu sepenuhnya, dia sudah mulai menyentuh permukaannya. Kekuatan Yin dan Yang menciptakan semacam distorsi dalam persepsi seseorang tentang waktu, memberikan kesan bahwa dunia memang telah terpisah menjadi dua dan waktu benar-benar berhenti. Untungnya, rasa terkejut itu hanya berlangsung sepersekian detik. Saat sensasi itu muncul, jiwanya berjuang dan membebaskannya dari keadaan tersebut. Namun pada saat itu, serangan selir iblis telah mencapai kepalanya. Kematian sudah sangat dekat. Pergeseran hantu. Teknik itu selalu berhasil, dan kali ini pun tidak mengecewakan Xiang Shaoyun. Dia menghindari serangan fatal, tetapi bahunya tetap terkena dan hampir hancur. Dia menahan rasa sakit dan membalas,
menggunakan tendangan badai berulang kali untuk melemparkan selir iblis, yang tidak sempat membela diri, jauh ke angkasa. Itu menandai akhir dari pertempuran antara keduanya, dan itu adalah pertarungan yang cukup seimbang. Namun, hanya dari fakta bahwa Xiang Shaoyun telah mendorong mundur beberapa jenius secara beruntun, para murid yang mengamati tahu bahwa jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, Xiang Shaoyun pasti memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Lagi pula, dia telah menggunakan energi penciptaan primal melawan Dugu Qiubei sebelumnya, dan dia belum menggunakannya terhadap orang lain. Sebagai orang pertama yang dikalahkan oleh Xiang Shaoyun, Jiu Tian memasang ekspresi mencemooh diri sendiri di wajahnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Yang kedua dikalahkan adalah Xiang Chenxi. Dia masih bisa bertarung, tetapi akan terlalu memalukan untuk melanjutkan. Setelah wajahnya diinjak dan digigit oleh tunggangan Xiang Shaoyun, dia senang karena tidak mengalami luka serius. Adapun Bai Li Yixiao, dia menyerah dengan sendirinya. Dia sungguh percaya bahwa dia tidak seganas Xiang Shaoyun dalam pertarungan, dan mungkin itulah perbedaan antara seseorang yang pernah berada di medan perang sesungguhnya dan seseorang yang belum. Setelah mengalami baptisan perang, Xiang Shaoyun kini memiliki semacam aura gagah yang tak terlukiskan. Semakin lama ia bertarung, semakin ganas ia jadinya. Adapun selir iblis, ia berhasil melukai Xiang Shaoyun, tetapi ia sendiri terlempar jauh. Xiang Shaoyun telah melawan 4 dari mereka sendirian dan unggul. Prestasi itu saja sudah cukup untuk mengukir namanya dalam sejarah. Dengan ini, salah satu dari 4 matahari berkobar telah ditentukan. Xiang Shaoyun jelas salah satunya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Dugu Qiubei dan menjadi yang pertama dari keempatnya. Pertarungan itu benar-benar mengejutkan. Orang ini memang pantas disebut kultivator nomor 1 di bawah alam penguasa. Tidak ada keraguan tentang itu. Sungguh sombong. Aku benar-benar heran bagaimana dia bisa mengembangkan ke-9 kekuatannya hingga sejauh itu. Apakah dia mulai berlatih sejak masih dalam kandungan ibunya atau bagaimana? Untungnya, dia adalah murid terlantar Akademi Naga Phoenix. Kalau tidak, Akademi Bela Diri Sejati akan ditindas oleh Akademi Naga Phoenix. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang di Akademi Naga Phoenix bodoh? Mereka benar-benar menolak seorang jenius sekaliber ini. Lucu sekali. Hahaha. Murid-murid lainnya juga ikut bersorak riuh. Saat mereka memandang Xiang Shaoyun sekarang, kekaguman terlihat di mata mereka. Terlepas dari apakah Xiang Shaoyun dapat mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya saat ini. Kau masih belum mau datang? Tanya Xiang Shaoyun sambil menatap Dugu Qiubei. Bab 989. Dengan munculnya primal chaos fisik dan yin yang fisik di True Martial Academy, tidak mengherankan jika akademi tersebut tetap menjadi akademi nomor 1 selama bertahun-tahun. Akademi 9 Istana mungkin memiliki seorang reinkarnator, dan Akademi Naga Phoenix mungkin memiliki orang-orang luar biasa berbakat, tetapi kedua akademi tersebut tetap tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Bela Diri Sejati. Kemunculan Xiang Shaoyun yang tiba-tiba telah menghancurkan kebanggaan keempat akademi, mengajarkan mereka betapa luasnya dunia ini. Para pengawas dan murid Akademi Naga Phoenix dipenuhi penyesalan. Mereka sangat berharap tidak pernah memaksa Xiang Shaoyun keluar dari akademi. Seandainya mereka tidak mengusirnya, akademi itu bisa saja menjadi juara kompetisi. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka setelah kembali ke akademi. Baik Shadow Flash maupun Feng Huosuo menunjukkan ekspresi tidak senang. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka telah bertindak sangat bodoh. Mereka pasti akan menderita saat kembali ke akademi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berdoa agar Dugu Qiubei dapat mengurangi momentum Xiang Shaoyun. Dugu Qiubei melangkah ke atas panggung, menatap Xiang Shaoyun, dan berkata, "Kau sangat kuat, cukup kuat untuk menjadi lawanku. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memulihkan diri. Jika tidak, aku tidak akan merasa senang meskipun aku memenangkan pertarungan." Keangkuhannya mengejutkan semua orang. Dia harus memiliki kepercayaan diri yang mutlak agar lawannya memiliki kesempatan untuk memulihkan diri di medan perang. Xiang Shaoyun juga menatap Dugu Qiubei dengan heran. Kemudian dia menatap tubuhnya yang babak belur sebelum mengangguk. Tentu. Meskipun Xiang Shaoyun tidak takut bertarung melawan Dugu Qiubei dalam kondisinya saat ini, lawannya mengizinkannya untuk memulihkan diri sebagai bentuk penghormatan atas pertarungan yang akan mereka hadapi. Dia tidak bisa menolak tawaran itu, karena itu hanya akan berarti tidak menghormati lawannya. Xiang Shaoyun mampu menyembuhkan dirinya dengan cepat, dan dia menggunakan teknik pembalikan rahasia tepat di depan mata semua orang. Sejumlah besar energi kayu berkumpul padanya. Energi tersebut berubah menjadi kekuatan hidup dan memulihkan lukanya. Pada saat yang sama, dia melarutkan beberapa kristal spiritual di tubuhnya dan mulai mengisi kembali bintang-bintangnya. Kekuatan tempurnya pulih dengan cepat. Dalam pertarungan melawan Dugu Qiubei, Xiang Shaoyun tentu saja perlu menggunakan energi penciptaan primal.
Jika tidak, peluangnya untuk menang akan sangat rendah. Sembari memulihkan diri, jiwanya terus menganalisis pertempuran sengit yang baru saja berakhir. Yang paling ia pedulikan adalah kenyataan bahwa cahaya kebijaksanaan tampak lebih dari yang ia ketahui. Cahaya itu tampaknya mampu memicu kebangkitan beberapa teknik rahasia. Selain itu, kekuatan yin dan yang selir iblis juga sangat menginspirasinya. Karena ia telah berhasil menggabungkan petir, angin, dan api, bisakah ia juga menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapan untuk menciptakan efek yin dan yang? Saat memikirkan hal itu, dia mulai mengingat kembali setiap gerakan selir iblis dari pertarungan mereka sebelumnya. Sayangnya, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu, jadi dia tidak memiliki gambaran lengkap tentang apa yang dilakukannya. Dia gagal mengintip cara kerja kekuatan yin dan yang. 1 jam berlalu dengan cepat, dan Xiang Shaoyun hampir pulih sepenuhnya. Dia juga mendapatkan banyak manfaat dari meditasi atas pertempuran sebelumnya. Siapa sangka dia sebenarnya mampu membagi perhatiannya sepenuhnya menjadi 2. Aku siap. Mari kita mulai, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Ia harus muncul sebagai juara, itu adalah janji yang telah ia buat kepada gurunya. Karena itu, ia akan bertarung dengan kekuatan penuh. Bahkan Dugu Qiubai, dengan fisik terkuat sekalipun, tidak akan mampu menghentikannya. Semangat bertarung Dugu Qiubai melonjak saat dia berkata, mari kita bertarung dengan tangan kosong dulu, kemudian dengan senjata, dan akhirnya bertarung untuk menentukan kemenangan. Bagaimana menurutmu? Dugu Qiubai dikenal sebagai fanatik bela diri, iblis bela diri, dan pecandu bela diri. Dia dapat dengan mudah mempelajari teknik pertempuran apapun yang berhasil dia dapatkan, mencapai tingkat di mana dia dapat melepaskan kekuatan penuh teknik tersebut. Dengan demikian, dia yakin dapat menggunakan berbagai macam teknik sesuai kebutuhan, dan dapat dimengerti mengapa dia mengajukan permintaan seperti itu. Xiang Shaoyun setuju, tentu. Luar biasa. Akhirnya, ada lawan yang membuatku bersemangat untuk bertarung, kata Dugu Qiubai sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mulai mendekati Xiang Shaoyun dengan teknik gerakan kaki yang sangat cerdik. Langkah-langkah Cloud Step. Itu adalah teknik gerak kaki kuno. Ketika seseorang menggunakannya, rasanya seperti melangkah di atas awan dan bisa mencapai kemana saja. Dia langsung tiba di hadapan Xiang Shaoyun dan melayangkan pukulan dengan santai. Seolah-olah dia adalah seorang kultivator biasa yang melayangkan pukulan biasa. Tidak ada efek yang mencolok, dan tidak ada gelombang energi. Namun entah mengapa, tinju itu tiba-tiba mengenai Xiang Shaoyun. Bang! Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa bereaksi. Dia hanya merasakan sakit di dadanya sebelum terlempar jauh. Bukannya mengejar, Dugu Qiubai melayangkan pukulan lain. Ada jarak yang cukup jauh antara Xiang Shaoyun dan tinju itu. Tidak ada gelombang energi yang terlihat, namun dia masih mampu terus melayangkan pukulan ke Xiang Shaoyun dari jarak jauh. Pemandangan itu membuat banyak orang tidak percaya. Dugu Qiubai menggunakan salah satu teknik pertempuran tingkat tinggi Akademi Bela Diri Sejati, Tinju Void. Tinju itu dapat mencapai targetnya dari mana saja, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dugu Qiubai memiliki fisik kekacauan primal, dan dia adalah murid terkuat yang pernah muncul di Akademi Bela Diri Sejati dalam 10.000 tahun terakhir. Karena itu, mereka telah membuka seluruh koleksi buku mereka untuknya. Secara alami, dia akan memilih beberapa teknik langka untuk dikultivasi. Xiang Shaoyun hanya terkejut karena ia belum pernah melihat teknik tinju seaneh itu. Ia pasti tidak akan dikalahkan semudah itu. Tinju Dugu Qiubai mungkin cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan beberapa penguasa, tetapi Xiang Shaoyun memiliki tubuh yang kuat yang memberinya daya tahan luar biasa. Lempengan emas muncul di sekeliling tubuhnya saat dia menangkis pukulan yang datang. Meskipun begitu, itu masih belum cukup baginya untuk merebut inisiatif. Dugu Qiubai terus meninju, mengirimkan pukulan demi pukulan dari jauh. Xiang Shaoyun sepenuhnya terpaksa bertahan. Sambil bertahan, dia juga terus mempelajari jurus tinju hampa. Dengan kemampuan instingnya yang aktif, dia mulai memperhatikan gelombang samar di ruang angkasa. Gelombang itulah sumber datangnya pukulan-pukulan tinju tersebut. Dia terus mengubah posisinya sambil mencoba mendekati Dugu Qiubai. Dia harus melakukannya sambil menghindari pukulan-pukulan yang terus berdatangan, yang bukanlah hal mudah. Setelah serangkaian menghindar, Xiang Shaoyun akhirnya memperpendek jarak menjadi sekitar 10 meter. Kemudian dia melancarkan serangan 7 cakar matahari membara. Jangan meremehkan 7 cakar matahari membara hanya karena itu hanyalah teknik tingkat kaisar. Didukung oleh api Yun, teknik ini menjadi sangat destruktif. Meskipun api Yun tidak sekuat angin api ungu dan petir awan ungu ilahi, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, api Yun sekarang merupakan gabungan dari 3 api yang berbeda dan memiliki daya bakar yang luar biasa. Xiang Shaoyun mencakar keluar 7 kali berturut-turut, menyelimuti Dugu Qiubai dalam tirai api saat dia mencoba mencabik-cabiknya. Senyum tenang tetap teruk di wajah Dugu Qiubai saat Dugu Qiubai tiba-tiba mengubah tekniknya.
Sejumlah telapak tangan biru melesat keluar bersama gelombang air yang deras, memadamkan api di sekitarnya. Api itu mungkin akan padam jika tidak cukup kuat. Meskipun begitu, air tersebut cukup membantu, dan Dugu Kyubei mampu menerobos bagian api yang lebih lemah sebelum menghadapi Xiang Shaoyun. Serangan banteng yang biadab. Bab 990. Serangan banteng barbar adalah teknik pertempuran umum, dan tingkatannya juga agak rendah. Bahkan, ini hanyalah teknik biasa yang akan dipelajari seseorang di alam transformasi. Karena itu, semua orang tercengang melihat Dugu Kyubei menggunakan teknik tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa teknik tersebut benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Seolah-olah seekor banteng buas telah muncul, banteng yang akan menghancurkan gunung-gunung. Pergantian teknik Dugu Kyubei yang cepat benar-benar mengejutkan Xiang Shaoyun. Ia segera menggunakan teknik yang berbeda, mengaktifkan lengan sisik naga, dan mengayunkan kedua lengannya ke arah banteng yang menyerang. Pertempuran sengit meletus di antara keduanya, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Salah satu petarung mahir dalam berbagai teknik pertempuran dan dapat menggunakan setiap teknik dengan penguasaan penuh untuk melancarkan serangan dengan berbagai variasi yang tidak dapat ditangkis. Petarung lainnya memiliki waktu reaksi yang sangat cepat. Seperti dewa perang alami, petarung itu menangkis setiap gerakan yang datang kepadanya meskipun lawannya melancarkan berbagai teknik licik. Xiang Shaoyun adalah petarung yang luar biasa. Dengan berbagai energi berbeda yang berputar di sekelilingnya, dia tampak seperti anak surga yang mampu menghancurkan segalanya dengan kekuatan ilahinya. Dugu Kyubei telah mencari kekalahan sepanjang hidupnya. Dia memiliki fisik kekacauan primal, dan dia hidup demi bertarung. Di matanya, semua rintangan hanya ada untuk dihancurkan, termasuk Xiang Shaoyun. Dengan jurus jari pemutus langit, dia menusuk lengan Xiang Shaoyun hingga berlubang berdarah. Jika Xiang Shaoyun tidak bereaksi cukup cepat, lengannya akan lumpuh saat itu juga. Xiang Shaoyun beralih ke jurus telapak lempengan utama dan menghantam bahu Dugu Kyubei dengan telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir. Keduanya saling bertukar gerakan, dan pertempuran semakin sengit. Para murid di sekitarnya tidak lagi mampu mengimbangi, dan mereka takjub melihat kekuatan keduanya. Variasi teknik serangan mereka sangat menakutkan. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa bertarung seintens itu dalam pertarungan jarak dekat. Siapapun dari kita pasti sudah kalah sejak lama. Seorang kultivator jalur terlarang 9 kekuatan, dan seorang fisik kekacauan awal. Keduanya mungkin adalah yang terkuat di antara para jenius di seluruh wilayah kekuasaan. Tidak mengherankan jika mereka dapat menunjukkan kekuatan sebesar itu. Dugu Kyubei telah kecanduan kultivasi sejak muda. Setelah mempelajari buku-buku yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu menggunakan teknik pertempuran yang tak terhitung banyaknya. Xiang Shaoyun ini juga tidak lemah. Naluri bertarungnya sangat bagus. Kita tidak akan tahu siapa yang lebih kuat sampai akhir. Jika Xiang Shaoyun benar-benar telah menggabungkan 9 kekuatan, dia mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Jika tidak, Dugu Kyubei akan lebih mungkin menang. Ini adalah benturan para jenius. Menyaksikan pertarungan ini saja sudah membuka mata. Keduanya bertarung dalam jarak dekat selama setengah hari sebelum akhirnya berpisah. Keduanya tampak sangat menyesal, dengan luka di sekujur tubuh mereka. Meskipun begitu, mereka tampaknya tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, aura mereka tampak semakin kuat, membuat mereka terlihat semakin menakutkan. Ambil jejak penelanan langit gelapku, teriak Xiang Shaoyun sambil berubah menjadi tirai kegelapan yang sepenuhnya menutupi langit. Dia menggunakan energi asal kegelapan dan menyelimuti area tersebut dengan kegelapan tanpa batas. Tidak seorang pun mampu melihat menembus kegelapan itu. Dalam lingkungan seperti itu, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan manapun. Namun, Dugu Kyubei, yang terjebak di tengah kegelapan, tampaknya tidak panik. Cahaya 5 warna berputar di matanya, dan dia langsung melihat menembus kegelapan sebelum melancarkan serangan ke arah Xiang Shaoyun. Tinju suci pemutus api. Tinju tangannya menyemburkan kobaran api yang dahsyat. Seperti letusan gunung berapi, api itu membumbung ke langit seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Dia menggunakan teknik tinju elemen api yang menakutkan, yang bahkan seorang penguasa tingkat 6 pun akan takut. Seperti Xiang Shaoyun, Dugu Kyubei hanya menggunakan 1 bintang. Dan yang mengejutkan, kekuatan 1 bintangnya sama kuatnya dengan 1 bintang milik Xiang Shaoyun. Bahkan, bintangnya tampak sedikit lebih kuat. Itulah kehebatan fisik kekacauan awal. Xiang Shaoyun tidak menyangka serangan yang sangat ia yakini akan begitu mudah ditembus. Telapak tangannya berbenturan dengan tinju, dan dengan kekuatan api yang melawan kekuatan kegelapannya, ia terlempar tinggi ke langit. Gelombang kejut yang dahsyat menjalar ke seluruh lengannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Soal pertarungan tangan kosong, kau bukan tandinganku, kata Dugu Kyubei dengan santai, alih-alih mengejar. Xiang Shaoyun mengangguk dan setuju, kau menang ronde ini. Dugu Kyubei memiliki terlalu banyak teknik pertempuran yang dapat ia gunakan.
Meskipun Xiang Shaoyun memiliki cahaya kebijaksanaan dan telah mempelajari banyak teknik pertempuran di 3 lantai pertama perpustakaan Akademi Naga Phoenix, ia tidak mengetahui banyak teknik pertempuran yang benar-benar dapat ia gunakan dalam pertempuran. Ini adalah kekalahan yang ia terima dengan sepenuh hati. Dengan berbagai teknik pertempuran tingkat tinggi yang dikuasainya, Du Qiubei benar-benar mengalahkan Xiang Shaoyun. Jika bukan karena kemampuan instingnya, Havoc Dance, dan Enemy Ceiling, Xiang Shaoyun mungkin akan mengalami kekalahan yang jauh lebih buruk. Mari kita mulai ronde senjata, kata Du Qiubei. Dia cukup terkejut melihat Xiang Shaoyun menerima kekalahan dengan begitu mudah, dan akibatnya dia memandang Xiang Shaoyun dengan pandangan baru. Aku akan menggunakan pedangku, kata Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan pedang pembunuh langit penguasa. Pedang Overlord Sky Slaying masih berada di tingkat kaisar, dan masih terlihat lusuh. Meskipun begitu, pedang ini cukup tangguh untuk menahan senjata-senjata penguasa tingkat atas. Pedang Overlord Sky Slaying adalah senjata yang sama yang digunakan Xiang Shaoyun di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, setelah memeliharanya di lautan kosmos astralnya, afinitasnya dengan pedang tersebut telah mencapai 100%. Dengan pedang Overlord Sky Slaying, ia mampu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Tentu saja, dia memiliki senjata suci yang bisa dia gunakan, tetapi dia tidak ingin menggunakannya untuk menindas lawannya saat ini. Lagi pula, senjata-senjata itu bisa membantunya membunuh bahkan para penguasa dengan mudah. Dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dengan senjata-senjata itu. Du Qiubei menjawab, aku mahir dalam segala macam teknik. Karena kau menggunakan pedang, aku akan melakukan hal yang sama. Harus diakui bahwa Du Qiubei benar-benar arogan, bertindak seolah-olah dia bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatannya tanpa mempedulikan senjata yang digunakannya. Ketika Bai Li Yixiao mendengar kata-kata itu, dia merasakan emosi yang rumit. Di ruang rahasia, dia pernah menyaksikan Du Qiubei menggunakan teknik pedang. Saat itu, Du Qiubei menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan dia membayangkan bahwa Du Qiubei sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Sekarang setelah dia melihatnya, dia sangat salah. Tentu, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Sebuah pedang biasa muncul di tangan Du Qiubei. Pedang itu memiliki bilah emas, tetapi selain itu, tidak tampak istimewa. Aku izinkan kamu untuk memulai duluan, kata Du Qiubei. Tentu. Hati-hati, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak mengerahkan energi apapun pada pedang itu, tetapi pedang itu langsung mengenai pinggang Du Qiubei. Keterampilan ini adalah penerapan niat pedang. Kemanapun niat itu mencapai, darah akan mengalir. Tebasan itu mengandung kekuatan jiwanya, yang dia gunakan untuk menekan Du Qiubei. Dia berharap dapat mengalihkan perhatian Du Qiubei dengan penekanan itu dan mendapatkan inisiatif dengan satu serangan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.